Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Hari ini hari Rabu, kita bisa kembali belajar lagi walaupun masih dalam eh, apa belajar secara jarak jauh ya. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam bimbingan Allah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Anak-anak Ibu yang soleh dan soleha, kita masih belajar di pelajaran tentang cita-citaku menjadi anak soleh atau solehah ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang cita-citaku anak soleh, yaitu ke poin D, yaitu santun dan menghargai teman. Ini adalah salah satu perilaku anak soleh ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, kita baca doa dulu, doa sebelum belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Santun dan menghargai teman, ya, perhatikan. Santun artinya santun itu artinya halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Nah, orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan dan suka menolong. Sedangkan arti menghargai berarti itu menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Nah, orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain ya. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf, Maha Penyantun kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Oleh karena itu, karena Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf, Maha Penyantun, masa kita sebagai makhluknya tidak seperti itu ya, tidak penyayang, tidak pengasih. Nah, Allah saja sudah Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Maka kita juga harus mengamalkan Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah, yaitu Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf ya. Terus juga kita juga harus apa namanya? Peduli terhadap orang lain, menghargai teman ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 9 itu menjelaskan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatim bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Yang artinya, Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang yaitu Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh
terhadap kamu. Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang ya. Jadi dalam dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah selalu menurunkan ayat-ayat Al-Quran untuk menjadi pedoman hidup kita, untuk mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya, dari kezoliman kepada kebenaran ya. Dan sesungguhnya Allah Maha Penyantun dan penyayang. Kalau Allah tidak penyayang, maka dibiarkan makhluknya berbuat jahat ya. Tapi tidak seperti itu. Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadi pedoman hidup kita, untuk selalu ada di jalannya atau di jalan kebenaran agar kita tidak tersesat ya. Nah, berikut beberapa contoh sikap santun. Yuk kita lihat apa saja sikap santun. Yang pertama contohnya ya, mengucapkan salam. Jadi kalau bertemu dengan siapapun ya, dengan Bapak Ibu guru, dengan teman, dengan sesama muslim, maka harus mengucapkan salam yaitu assalamualaikum ya. Kemudian selalu memperhatikan dan bermuka manis, berseri-seri saat bertemu ya. Jadi mengucapkan salam sambil dengan muka manis, dengan muka yang tersenyum ya. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan walaupun hanya dengan muka manis bila kamu bertemu dengan saudaramu. Kenapa? Karena salah satu sedekah yang paling murah, yang paling tidak mengeluarkan biaya yaitu dengan senyum ya. Maka senyum kamu terhadap saudara kamu itu adalah sedekah ya. Coba kamu kalau ketemu ibu, terus ibu nggak senyum, cemberut, gimana perasaan kamu? Pasti kamu merasa tidak enak, merasa tidak senang, ya. Nah, Kak, coba kalau ibu bermuka manis, senyum, pasti kalian juga senang. Nah, ketika kalian menjadi senang, maka ibu akan mendapatkan pahala karena sudah menyenangkan orang lain. Ibu juga menjadi anak yang soleha, kemudian juga menjadi mempunyai sikap yang santun. Begitu juga kalian, kalau bertemu dengan temannya, bertemu dengan Bapak Ibu guru, maka sapalah dengan mengucapkan salam, dengan memperhatikan selalu bermuka manis, tersenyum ya. Nah, itu adalah contoh sikap santun. Yang kedua yaitu berbicara dengan lemah lembut ya, dan tenang. Suaranya tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara, kemudian menghindari kata-kata kasar, keras, dan kotor yang tidak menyakiti hati orang lain ya. Insya Allah anak-anak ibu semua ini anak-anak soleh dan soleha selalu berkata lemah lembut, tenang ya, tidak berkata kasar, kemudian tidak berkata kotor juga ya. Nomor 3, peduli terhadap kondisi teman dan suka menolong kesulitannya. Apabila ada yang sakit atau tertimpa musibah, maka kita usahakan untuk menjenguknya ya. Tuh, nomor 4, berteman tanpa pilih kasih. Bersahabat dan bermain dengan siapa saja, baik itu kaya, miskin, normal, cacat, cakap, buruk, atau itu bangsawan atau rakyat jelata dan sebagainya. Nah, jadi tidak pilih kasih ya, bersahabat dengan semuanya, dengan siapapun ya. Kemudian nomor 5, tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Mencela itu ngomel-ngomel atau kikir-kikir dengan perkataan yang buruk. Tidak boleh ya. Nah, kemudian nomor 6, rendah hati dan bisa menerima dengan hati yang tulus atas kerjasama temanmu ya.
Nomor 7, mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Jadi biasakanlah mengucapkan terima kasih kepada teman atau siapapun, baik itu orang tua, juga guru, kepada sesama muslim harus terbiasa mengucapkan terima kasih ya kepada siapapun yang sudah berjasa ya. Kamu misalkan diberi sesuatu, maka ucapkanlah terima kasih. Atau kamu dibantu, maka ucapkanlah terima kasih ya. Nomor 8, minta maaf kepada teman apabila kita bersalah. Misalkan menyinggung perasaan dan sebagainya, maka biasakanlah kamu minta maaf ya. Dan temannya juga harus eh, apa harus mempunyai sikap pemaaf juga, seperti yang dicontohkan Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf ya. Dan kamu juga ketika bersalah meminta maaf untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nomor 9, yaitu tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas atau berdusta ya, tidak boleh ya. Tidak mau. Jadi kalau mau eh, apa? Kamu perlu sesuatu, boleh izin dulu dengan cara meminjamnya atau memintanya ya. Jadi tidak boleh mengambil atau merampas hak orang lain ya. Kemudian nomor 10 yaitu memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujian secara langsung ya. Misalkan ada temannya yang sukses ya, lomba cerdas cermat, atau lomba kaligrafi, atau lomba dalam bidang olahraga, atau dalam bidang apapun. Ketika temannya itu menang, maka ucapkanlah selamat dan berikan sanjungan atau pujian secara langsung ya. Insya Allah anak-anak ibu mengerti semua ya. Ini adalah yang 1 sampai 10, ini salah satu contoh atau beberapa contoh sikap santun yang harus kita miliki ya dalam atau kita terapkan dalam perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalian semua bisa ya mempraktekkan dalam perilaku ini santun dan menghargai teman dalam kegiatan kamu sehari-hari ya. Insya Allah bisa ya. Sekarang anak-anak ibu yang soleh dan soleha, ini ada tepuk anak soleh. Ini semua sudah tahu semua pasti ya tentang tepuk anak soleh. Coba yuk. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditambah Islam, Islam, yes. Boleh ya. Itu tepuk anak soleh. Yuk coba semuanya ikutin ya. Semuanya ikutin ibu ya. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes ya. Itu adalah tepuk anak soleh ya. Alhamdulillah, langsung ke rangkuman di sini ya. Rangkuman yang pertama yaitu sebagai muslim dan muslimat, kita harus memiliki sikap jujur, amanah, hormat, dan patuh kepada orang tua, sopan dan menghargai teman. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar Al-Amin karena beliau benar-benar bisa dipercaya dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab ya. Jadi poin
cita-citaku menjadi anak soleh, ya. Nih, atau aku anak soleh, bukan cita-citaku ya. Pelajaran 3 yaitu aku anak soleh. Salah satunya anak soleh itu apa saja? Jujur ya, karena jujur disayang oleh Allah, mempunyai sikap jujur. Kemudian yang kedua mempunyai sikap amanah, yaitu dapat dipercaya ya. Lalu rajin belajar, menjaga nama baik orang tua ya, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik guru ya. Kemudian hmm, nomor tiga, yang D ini santun dan menghargai teman. Itu adalah perilaku anak soleh ya. Nih, sekarang kalian mempunyai tugas yaitu mengerjakan ini apa latihan ayo berlatih ya. Nah, ini 1 sampai 8. Berikan contoh sikap jujur yang kamu ketahui. Sikap jujur yang kamu ketahui apa contohnya? Ya, kita lihat di sini ada jawabannya di atas ya. Sikap jujur. Ibu kasih tahu dulu ya nomor 1 sikap jujur ini. Apa contohnya? Contoh sikap jujur, berkata jujur ya kepada orang tua ya itu contohnya. Atau selalu sholat tepat waktu ya. Kemudian bisa juga eh, mendengarkan perkataan orang tua itu ya. Karena memiliki sikap jujur pasti akan disayang oleh Allah, oleh kedua orang tua, juga oleh semua orang ya. Nomor 2, bagaimana sikap amanah itu? Nah, sikap amanah itu apa? Artinya sikap amanah itu apa? Terus dijelaskan ya. Ada ya. Hmm, Tuh, ada di sini. Ya, kalian kalau misalkan tidak ada jawabannya di buku, boleh cari di Google ya. Arti amanah, terus bagaimana itu amanah ya. Jadi kalian belajar untuk mengisi ayo berlatih ini ya 1 sampai 8 ya. Nah, setelah itu kalian foto kemudian kirim lewat WA Ibu ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Hari ini kita sudah menghabiskan pelajaran 3 yaitu tentang aku anak soleh ya. Untuk yang B-nya tidak perlu kalian kerjakan tapi kalian baca ya. Nah, kita baca sama-sama. Ya, yuk kita baca sama-sama. Nomor 1, apabila aku melakukan sesuatu kesalahan kepada teman, maka aku suka mengakui kesalahan itu dan meminta maaf kepadanya. Setuju, TS tidak setuju, TT apa ini yang TT? Tidak tahu ya. Nah, maka jawabannya apa? Setuju ya, karena kalau kita melakukan suatu kesalahan maka kita harus meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Setuju misalkan dicantreng ya. Baca lagi sampai 8 tapi tidak usah dikerjakan. Yang kalian kerjakan hanya ayo berlatih yang A ini ya 1 sampai 8 ya. Jadi cari jawabannya di buku, kalau tidak ada kalian bisa mencarinya di Google ya. Kalau contoh-contoh cara menghormati guru kan ada ya. Dan contoh cara perilaku santun kepada keluarga bagaimana ya, ada semua itu di buku ya. Nah, sudah mengerti semua ya? Ya, jadi tugasnya yang A, jawablah pertanyaan berikut, kamu tulis di buku tulis, setelah itu difoto dan dikirimkan lewat WA Ibu ya. Alhamdulillah. Kita tutup acara atau pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar anak-anak Ibu ya. Eh, Tetap semangat belajar walaupun masih jarak jauh. Kemudian jaga kesehatan, jangan lupa sering-sering cuci tangan. Kemudian kalau keluar rumah tetap menggunakan masker ya.
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.